Suamiku selalu berjanji akan memberikan kado spesial di ulang tahunku yang ke-29. Tapi 2 minggu sebelum hari itu tiba, dia meninggal karena sebuah kecelakaan. Aku pikir hidupku sudah berakhir. Sampai di hari ulang tahunku, seorang nenek tua di pemakaman memberiku sebuah surat dari suamiku yang isinya membuat darahku mendidih. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana pagi di ruang makan rumah Talita terasa hangat seperti biasanya. Cahaya matahari menerobos masuk melalui celah gorden jendela yang setengah terbuka, menyinari wajah Ridwan yang sedang menikmati sarapannya. Ridwan adalah sosok suami yang nyaris sempurna bagi Talita. Lelaki itu tidak hanya bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan pimpinan perusahaan, tetapi juga sangat perhatian pada hal-hal kecil. Talita menuangkan teh hangat ke dalam cangkir suaminya sambil tersenyum. Ia melirik kalender duduk yang ada di atas meja makan. Ada sebuah lingkaran merah besar pada tanggal 25 bulan ini. Itu adalah tanggal ulang tahun Talita yang ke-29. Ridwan yang menyadari arah pandang istrinya, langsung meletakkan sendoknya dan tersenyum penuh arti. Ia menggenggam tangan Talita dengan lembut. Ridwan berkata bahwa ia tidak lupa dengan tanggal itu. Ia mengingatkan Talita bahwa tahun ini, ia sudah menyiapkan sesuatu yang sangat istimewa. Ridwan menyebutnya sebagai kado spesial yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Talita tertawa kecil mendengar antusiasme suaminya. Ia sebenarnya tidak pernah meminta hadiah mewah. Kehadiran Ridwan di sisinya sudah lebih dari cukup. Namun, melihat binar mata Ridwan yang begitu bersemangat, Talita tidak ingin merusak kebahagiaan itu. Ridwan berjanji bahwa tepat di hari ulang tahun itu, ia akan mengajak Talita ke suatu tempat dan memberikan kejutan tersebut. Janji itu diucapkan dengan sungguh-sungguh, seolah-olah itu adalah misi paling penting dalam hidup Ridwan saat ini. Namun, di balik senyum dan janji manis itu, Talita mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dari suaminya dalam beberapa hari terakhir. Ridwan tampak lebih gelisah dari biasanya. Seringkali Talita memergoki suaminya sedang melamun saat menonton televisi, atau tiba-tiba terbangun di tengah malam dengan napas memburu. Setiap kali Talita bertanya apakah ada masalah di kantor, Ridwan selalu menjawab dengan gelengan kepala dan senyum yang dipaksakan. Ia selalu berkata bahwa semuanya baik-baik saja dan itu hanyalah urusan bisnis biasa yang sedikit rumit. Ridwan berusaha keras menyembunyikan beban pikirannya agar Talita tidak ikut cemas. Suatu malam, ketika Talita hendak mengantarkan potongan buah ke ruang kerja Ridwan, ia mendengar suaminya sedang berbicara di telepon dengan nada suara yang rendah namun terdengar tegang. Langkah Talita terhenti di depan pintu yang sedikit terbuka. Ia mendengar Ridwan menyebut nama Fadli dengan nada marah. Ridwan berkata dengan tegas agar orang di seberang telepon tidak gegabah, dan ia akan membereskan semuanya sebelum tanggal 25. Talita terpaku. Fadli adalah sepupu Ridwan yang juga bekerja di perusahaan keluarga mereka. Hubungan mereka selama ini terlihat baik-baik saja di permukaan, meskipun Talita tahu Fadli memiliki sifat yang agak ambisius. Ketika Talita mengetuk pintu, Ridwan buru-buru menutup teleponnya dan mengubah ekspresi wajahnya menjadi tenang kembali, seolah tidak pernah terjadi perdebatan panas beberapa detik sebelumnya. Waktu berjalan begitu cepat hingga tiba pada hari yang naas itu. Tepat 2 minggu sebelum ulang tahun Talita. Pagi itu langit terlihat mendung, seakan turut merasakan firasat buruk yang mengganjal di hati Talita. Ridwan bersiap untuk berangkat keluar kota meninjau proyek pembangunan resort baru. Sebelum berangkat, Ridwan memeluk Talita lebih lama dari biasanya. Ia mencium kening istrinya dan berbisik meminta doa agar semuanya lancar. Ridwan berkata bahwa setelah urusan ini selesai, ia akan bisa fokus sepenuhnya pada ulang tahun Talita. Talita merapikan kerah kemeja Ridwan dan memintanya untuk berhati-hati di jalan. Ada rasa berat yang tidak bisa dijelaskan saat Talita melepas kepergian mobil Ridwan dari halaman rumah mereka. Ia berdiri di teras sampai mobil itu hilang di tikungan jalan. Siang harinya, perasaan tidak enak itu semakin menjadi-jadi. Talita mencoba menghubungi ponsel Ridwan, tetapi nomor itu tidak aktif. Ia mencoba berpikir positif bahwa mungkin Ridwan sedang berada di area yang susah sinyal atau sedang rapat penting. Namun, hingga sore menjelang malam, Ridwan tidak kunjung memberi kabar. Biasanya, sesibuk apapun Ridwan, ia pasti menyempatkan diri untuk mengirim pesan singkat sekadar memberitahu posisinya. Talita mulai mondar-mandir di ruang tengah dengan ponsel di genggaman. Hujan mulai turun dengan deras di luar sana, menambah kekalutan yang dirasakan Talita. Pukul 7 malam, bel rumah berbunyi. Jantung Talita berdegup kencang. Ia berlari menuju pintu depan dengan harapan itu adalah Ridwan yang pulang karena lupa membawa kunci. Namun,
Saat pintu dibuka, yang berdiri di sana bukanlah suaminya. Dua orang polisi berseragam berdiri dengan wajah serius dan penuh duka. Di belakang mereka, terlihat mobil patroli dengan lampu rotator yang menyala redup di tengah hujan. Kaki Talita terasa lemas seketika. Polisi itu menanyakan apakah benar ini kediaman Bapak Ridwan. Dengan suara bergetar, Talita mengiyakan. Kabar itu pun disampaikan bagaikan petir yang menyambar di siang bolong. Polisi memberitahukan bahwa kendaraan yang ditumpangi Ridwan mengalami kecelakaan tunggal di jalan perbukitan menuju lokasi proyek. Berdasarkan penyelidikan sementara di tempat kejadian perkara, rem mobil diduga blong saat melewati turunan tajam yang licin karena hujan. Mobil itu kehilangan kendali, menabrak pembatas jalan, dan jatuh ke dalam jurang yang cukup dalam. Tim penyelamat sudah berusaha mengevakuasi, tetapi nyawa Ridwan tidak tertolong. Ia meninggal di tempat kejadian karena benturan keras. Dunia Talita runtuh seketika. Suara hujan, suara polisi, dan suara gemuruh petir seolah melebur menjadi dengungan panjang yang menyakitkan di telinganya. Ia jatuh terduduk di lantai teras, tidak mampu menahan berat tubuhnya sendiri. Janji tentang kado spesial, senyum Ridwan pagi tadi, dan pelukan hangatnya, semuanya berputar di kepala Talita seperti kaset rusak. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tidak berujung. Rumah yang biasanya hangat kini dipenuhi oleh pelayat dan suara lantunan ayat suci. Talita duduk di samping jenazah suaminya dengan tatapan kosong. Ia bahkan sudah kehabisan air mata. Ia menyambut para tamu dengan anggukan lemah, tanpa benar-benar melihat siapa yang datang. Ia merasa separuh jiwanya telah ikut pergi bersama Ridwan. Proses pemakaman berjalan dengan hikmat namun menyayat hati. Talita menaburkan bunga di atas gundukan tanah merah yang masih basah itu. Ia berbisik pelan, mengucapkan selamat jalan pada lelaki yang paling ia cintai. Setelah 3 hari masa berkabung yang paling berat, rumah mulai kembali sepi. Para kerabat jauh sudah pulang. Talita mulai membereskan barang-barang peninggalan Ridwan yang diserahkan oleh pihak kepolisian dari lokasi kecelakaan. Ada dompet yang basah, jam tangan yang kacanya pecah, dan sebuah ponsel pintar yang layarnya retak parah. Talita duduk di tepi tempat tidur sambil memegang ponsel itu. Ia mencoba menyalakannya, berharap benda itu masih bisa berfungsi. Setelah menekan tombol daya beberapa lama, layar ponsel itu menyala redup. Talita membuka kunci layar dengan tangan gemetar. Ia memeriksa galeri foto, melihat foto-foto kebersamaan mereka yang tersimpan di sana. Hatinya perih kembali. Kemudian, jarinya tidak sengaja menekan aplikasi perekam suara. Di sana, ada satu file rekaman terbaru yang dibuat tepat pada hari kecelakaan itu, beberapa jam sebelum kejadian. Talita menekan tombol putar. Terdengar suara gemeresik, lalu suara Ridwan yang terdengar terengah-engah dan cemas. Suara itu berkata putus-putus. Ridwan menyebut nama Fadli. Ia berkata bahwa audit keuangan harus segera dilakukan. Ridwan juga berpesan agar jangan sampai Talita tahu mengenai bahaya ini, karena ia tidak ingin istrinya terluka. Rekaman itu terhenti tiba-tiba. Sepertinya Ridwan mematikannya karena ada seseorang yang datang, atau ia harus segera melakukan sesuatu. Talita memutar ulang rekaman itu berkali-kali. Jantungnya berdegup kencang. Ini bukan pesan biasa. Ridwan terdengar ketakutan dan tertekan. Nama Fadli disebut dengan jelas dalam konteks yang mencurigakan. Talita teringat percakapan telepon malam itu. Ia mulai menyadari bahwa kecelakaan ini mungkin bukan sekadar nasib buruk. Ada sesuatu yang disembunyikan Ridwan darinya. Sesuatu yang melibatkan Fadli dan masalah keuangan perusahaan. Di tengah kesedihannya yang mendalam, sebuah benih kecurigaan mulai tumbuh di hati Talita. Ia menatap layar ponsel yang retak itu dengan pandangan yang perlahan berubah. Dari tatapan duka menjadi tatapan penuh tanda tanya. Ridwan tidak mungkin menyetir sembarangan. Suaminya adalah pengemudi yang sangat hati-hati. Dan mobil itu baru saja diservis bulan lalu. Kata-kata remblong terasa janggal di telinganya sekarang. Talita menggenggam ponsel itu erat-erat. Ia merasa Ridwan meninggalkan petunjuk ini untuknya. Seminggu setelah kepergian Ridwan, suasana rumah besar itu terasa semakin dingin dan asing. Bukan hanya karena ketiadaan Ridwan, tetapi juga karena kedatangan keluarga besar Ridwan yang mulai menunjukkan wajah asli mereka. Siang itu, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan rumah. Dari dalamnya keluar Ibu Risma dan Fadli. Ibu Risma adalah ibu tiri Ridwan, sementara Fadli adalah anak kandung Ibu Risma yang juga sepupu Ridwan. Talita menyambut mereka di ruang tamu dengan sopan, meskipun tubuhnya masih terasa lelah dan batinnya masih terguncang. Talita menyajikan minuman hangat, berharap kedatangan mereka bisa sedikit menghibur hatinya yang sepi. Namun, harapan Talita pupus dengan cepat. Ibu Risma duduk dengan angkuh di sofa kulit,
matanya menyapu sekeliling ruangan dengan tatapan menilai, seolah sedang menaksir harga barang-barang di dalam rumah itu. Tidak ada kata-kata penghiburan yang tulus keluar dari mulut wanita parubaya itu. Kalimat pertama yang diucapkan Ibu Risma justru pertanyaan mengenai sertifikat rumah dan kunci brankas Ridwan. Ia beralasan bahwa sebagai ibu, ia berhak tahu aset apa saja yang ditinggalkan anak tirinya. Fadli yang duduk di sebelahnya hanya diam sambil sibuk memainkan ponselnya. Sesekali melirik Talita dengan tatapan yang sulit diartikan. Talita berusaha tetap tenang. Ia menjawab bahwa semua dokumen penting masih tersimpan rapi, dan ia belum sempat mengeceknya, karena masih dalam suasana duka. Jawaban itu rupanya tidak memuaskan Ibu Risma. Nada suaranya meninggi. Ia mulai menyinggung bahwa Talita hanyalah istri yang belum memberikan keturunan, sehingga hak warisnya tidaklah mutlak. Ibu Risma dengan kejam mengatakan bahwa rumah ini terlalu besar untuk Talita tinggali sendirian. Ia menyarankan, atau lebih tepatnya mendesak, agar Talita segera bersiap-siap pindah ke apartemen kecil saja setelah masa berkabung selesai, karena rumah utama ini akan digunakan oleh Fadli yang akan mengambil alih kepemimpinan perusahaan. Hati Talita terasa ditusuk sembilu. Suaminya baru saja meninggal, tanah kuburnya bahkan belum kering, tetapi keluarganya sudah sibuk memperebutkan harta seolah-olah Ridwan tidak pernah berarti bagi mereka. Fadli akhirnya buka suara, mendukung ibunya. Dengan nada bicara yang dibuat-buat sopan namun penuh intimidasi, Fadli berkata bahwa perusahaan sedang dalam kondisi tidak stabil sepeninggal Ridwan, sehingga aset-aset pribadi perlu diamankan oleh keluarga. Talita hanya menunduk, meremas jemarinya di balik gamis panjangnya. Ia tidak ingin berdebat. Ia tahu posisinya lemah saat ini. Ia memilih untuk mengiyakan saja agar mereka cepat pergi. Setelah mendapatkan janji bahwa Talita akan menyerahkan kunci ruang kerja Ridwan esok hari, Ibu Risma dan Fadli pun pergi dengan senyum puas, meninggalkan Talita yang kembali terpuruk dalam kesendirian. Waktu bergulir hingga tibalah tanggal 25. Hari ulang tahun Talita yang ke-29. Hari yang seharusnya menjadi momen paling bahagia dengan kado spesial dari Ridwan, kini berubah menjadi hari yang paling kelabu. Tidak ada kue ulang tahun, tidak ada nyanyian, dan tidak ada pelukan hangat Ridwan. Sejak pagi, Talita hanya duduk diam di kamar. Namun, ia teringat janjinya pada diri sendiri untuk tetap kuat. Ia memutuskan untuk mengunjungi makam Ridwan. Ia ingin merayakan ulang tahunnya di sana, dekat dengan suaminya, meskipun raga mereka telah terpisah dunia. Talita mengendarai mobilnya membelah jalanan kota yang mendung. Setibanya di pemakaman umum, suasana sangat sepi. Hanya ada desau angin yang menggesek dedaunan pohon Kamboja. Talita melangkah perlahan menuju pusara Ridwan. Ia membersihkan dedaunan kering yang jatuh di atas makam, lalu duduk bersimpuh. Air matanya kembali menetes saat ia membacakan doa dan berbicara pelan, menceritakan betapa ia merindukan Ridwan dan betapa jahatnya perlakuan Ibu Risma dan Fadli padanya. Talita merasa sangat sendirian di dunia ini. Ia mengelus nisan suaminya, seolah sedang membelai wajah Ridwan. Tiba-tiba, Talita merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Ia menoleh dan melihat seorang wanita tua berdiri tak jauh darinya. Wanita itu mengenakan pakaian lusuh namun bersih, dengan kerudung yang disampirkan sederhana. Wajahnya penuh kerutan, namun matanya memancarkan keteduhan dan ketegasan sekaligus. Talita mengenalinya samar-samar. Itu adalah Nenek Sumi, mantan pengasuh Ridwan waktu kecil yang sudah lama dipecat oleh Ibu Risma, karena dianggap terlalu membela Ridwan. Nenek Sumi berjalan mendekat tanpa suara. Talita hendak berdiri untuk menyapanya, tetapi Nenek Sumi memberi isyarat agar ia tetap tenang. Nenek Sumi tidak banyak bicara. Ia hanya menatap Talita dengan pandangan iba bercampur serius. Tangannya yang keriput terulur, menyerahkan sebuah kotak kayu jati tua berukuran sedang. Kotak itu terlihat antik dan kokoh. Talita menerimanya dengan bingung. Nenek Sumi mendekatkan wajahnya ke telinga Talita dan berbisik dengan suara parau. Ia berkata bahwa Ridwan sudah menyiapkan ini sejak lama. Ridwan menitipkan kotak ini pada Nenek Sumi sebulan yang lalu dengan pesan agar diberikan pada Talita tepat di hari ulang tahunnya, terutama jika terjadi sesuatu yang buruk pada Ridwan. Nenek Sumi juga berpesan agar Talita menjaga kotak itu baik-baik, dan jangan sampai keluarga Ibu Risma tahu keberadaannya. Setelah mengatakan itu, Nenek Sumi berbalik dan berjalan cepat meninggalkan area pemakaman, menghilang di balik kabut tipis yang mulai turun. Talita terpaku memegang kotak kayu itu. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasa ada sesuatu yang sangat penting di dalamnya. Ia tidak berani membukanya di tempat terbuka. Talita segera bergegas kembali ke mobilnya. Ia mengunci pintu mobil dari dalam, memastikan tidak ada orang yang melihat. Dengan tangan gemetar, ia membuka pengait kotak kayu itu. Perlahan, ia mengangkat tutupnya. Di dalamnya, terdapat sebuah kunci emas kecil, sebuah flash disk,
dan secarik surat yang dilipat rapi. Talita mengenali tulisan tangan di amplop surat itu. Itu tulisan Ridwan. Talita membuka surat itu. Air matanya kembali mengalir. Bukan karena sedih, melainkan karena rasa terkejut yang luar biasa. Surat itu dimulai dengan ucapan selamat ulang tahun yang penuh cinta. Ridwan menulis bahwa ia tidak pernah mengingkari janjinya untuk memberikan kado spesial. Namun, paragraf selanjutnya membuat napas Talita tercekat. Ridwan menulis bahwa jika Talita membaca surat ini, artinya kecurigaan Ridwan selama ini benar. Ridwan mengungkapkan bahwa kematiannya bukanlah kecelakaan. Ia sudah menyadari bahwa nyawanya terancam. Ia menulis dengan tegas bahwa ada orang yang ingin menyingkirkannya, dan orang itu sangat dekat dengan mereka. Ridwan menjelaskan dalam surat itu bahwa ia menemukan bukti penggelapan dana besar-besaran di perusahaan yang dilakukan oleh Fadli untuk bisnis obat terlarang. Ridwan juga menyebutkan bahwa ia berencana melaporkan Fadli ke polisi tepat setelah merayakan ulang tahun Talita. Namun, Ridwan tahu risiko yang ia ambil. Oleh karena itu, ia menyiapkan kotak ini sebagai asuransi. Kado ulang tahun ini bukan perhiasan atau liburan mewah, melainkan kebenaran. Kebenaran yang akan menyelamatkan Talita dan menghancurkan mereka yang telah berbuat jahat. Di akhir surat, Ridwan meminta Talita untuk menjadi kuat dan berani. Ia meminta Talita menggunakan kunci emas itu untuk mengambil sesuatu di bank, sesuatu yang akan menjadi senjata utama Talita melawan Ibu Risma dan Fadli. Membaca itu, kesedihan Talita perlahan berubah menjadi kemarahan yang membara. Ia menyeka air matanya dengan kasar. Tatapannya kini tajam dan dingin. Ridwan tidak mati karena kecelakaan, suaminya dibunuh. Dan Talita bersumpah, ia akan membuat pelakunya membayar mahal atas setiap tetes darah suaminya. Talita masih duduk terpaku di dalam mobilnya yang diparkir di tepi jalan sepi dekat area pemakaman. Hujan yang tadinya turun rintik-rintik kini telah berhenti, menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang. Namun, rasa dingin itu tidak sebanding dengan kebekuan yang menjalar di sekujur tubuh Talita saat ia membaca baris demi baris surat peninggalan Ridwan. Surat itu bukan sekadar pesan perpisahan, melainkan sebuah pengakuan dosa dan kesaksian yang mengerikan. Ridwan menuliskan dengan sangat rinci bagaimana ia menemukan ketidakberesan dalam arus kas perusahaan sejak 6 bulan lalu. Awalnya, Ridwan mengira itu hanyalah kesalahan administrasi biasa, tetapi semakin dalam ia menyelidiki, semakin gelap fakta yang ia temukan. Aliran dana perusahaan yang sangat besar telah dialihkan secara sistematis ke rekening-rekening asing yang tidak dikenal. Ridwan menjelaskan bahwa jejak uang itu mengarah pada satu nama, yaitu Fadli. Sepupunya itu ternyata tidak hanya korupsi, tetapi menggunakan infrastruktur logistik perusahaan keluarga mereka untuk menyelundupkan barang haram. Ridwan menemukan bukti bahwa truk-truk pengiriman bahan bangunan milik perusahaan seringkali disisipi paket-paket obat terlarang yang didistribusikan ke berbagai kota. Talita menutup mulutnya dengan tangan, menahan rasa mual dan ngeri. Ia tidak menyangka bahwa Fadli, sepupu yang selama ini terlihat rapi dan sopan di depan keluarga besar, ternyata adalah seorang kriminal kelas kakap. Dalam surat itu, Ridwan juga menuliskan penyesalannya karena tidak segera bertindak tegas. Ia menunda pelaporan karena memikirkan nama baik keluarga dan kesehatan ayahnya Fadli yang sedang sakit keras saat itu. Penundaan itulah yang menjadi bumerang yang merenggut nyawanya. Di bagian akhir surat, Ridwan memberikan instruksi yang sangat spesifik. Flash disk yang ada di dalam kotak itu berisi salinan buku besar rahasia milik Fadli, rekaman percakapan telepon, dan foto-foto kegiatan bongkar muat ilegal di gudang tua perusahaan. Ridwan memperingatkan bahwa bukti ini sangat berbahaya. Jika Fadli tahu bukti ini ada di tangan Talita, nyawa Talita akan menjadi taruhannya. Ridwan meminta Talita untuk tidak mempercayai siapapun, termasuk polisi lokal yang mungkin sudah disuap oleh jaringan Fadli. Ia menyarankan Talita untuk menghubungi Pak Salim, pengacara lama ayah Ridwan yang dikenal sangat lurus dan tidak bisa dibeli. Dengan tangan gemetar, Talita memasukkan kembali semua barang bukti itu ke dalam kotak kayu jati, menguncinya rapat-rapat, dan menyembunyikannya di bawah jok mobil. Talita memacu mobilnya pulang dengan perasaan was-was. Setiap kali melihat spion, ia merasa ada mata yang mengawasi. Sesampainya di rumah, hari sudah beranjak sore. Rumah besar itu tampak gelap dan menakutkan. Talita bergegas masuk sambil mendekap kotak kayu itu di balik tas besarnya. Ia tahu ia harus segera menyembunyikan kotak ini di tempat yang paling tidak terduga. Pikirannya berpacu cepat. Brankas di ruang kerja Ridwan adalah tempat pertama yang akan diperiksa orang. Lemari pakaian juga terlalu mudah ditebak. Tiba-tiba, terdengar suara drum mobil berhenti mendadak di depan pagar rumah, diikuti suara klakson yang tidak sabaran. Jantung Talita seakan berhenti berdetak. Ia mengintip dari balik tirai jendela. Itu mobil Fadli.
Kepanikan melanda Talita. Ia mendengar suara pintu pagar didorong kasar. Fadli tidak datang sendiri, ia membawa dua orang pria berbadan tegap yang terlihat asing. Talita berlari ke arah ruang cuci di bagian belakang rumah. Di sana ada tumpukan pakaian kotor yang belum sempat dicuci sejak kematian Ridwan. Tanpa berpikir panjang, Talita membungkus kotak kayu itu dengan sebuah handuk tebal, lalu membenamkannya ke dasar keranjang rotan tempat pakaian kotor, dan menumpuknya dengan baju-baju bekas pakai lainnya. Ia mengatur napasnya sejenak, berusaha terlihat tenang, lalu berjalan menuju pintu depan tepat saat bel rumah berbunyi berkali-kali dengan tidak sabar. Saat Talita membuka pintu, Fadli langsung menyerobot masuk tanpa permisi. Wajahnya terlihat merah padam dan matanya liar menyapu seisi ruangan. Ia tidak berbasa-basi lagi. Fadli langsung bertanya dengan nada membentak mengenai keberadaan dokumen audit internal yang menurutnya dibawa pulang oleh Ridwan sebelum kecelakaan. Talita berpura-pura bingung dan memasang wajah polos yang ketakutan. Ia berkata dengan suara bergetar bahwa ia tidak tahu menahu soal urusan kantor, dan ia belum menyentuh barang-barang Ridwan di ruang kerja. Fadli mendengus kesal, tidak mempercayai ucapan Talita sepenuhnya. Ia memberi isyarat kepada dua orang buahnya untuk berjaga di pintu, sementara ia sendiri melangkah lebar menuju ruang kerja Ridwan. Talita mengikuti langkah Fadli dengan jantung berdegup kencang. Ia takut Fadli akan menggeledah seluruh rumah jika tidak menemukan apa yang dicarinya di ruang kerja. Di dalam ruangan itu, Fadli mengobrak-abrik laci meja kerja Ridwan dengan kasar. Berkas-berkas berhamburan ke lantai. Buku-buku dijatuhkan dari rak. Fadli tampak frustrasi. Ia bergumam sumpah serapah tentang betapa liciknya Ridwan menyembunyikan segalanya. Talita berdiri di ambang pintu, meremas tangannya yang berkeringat dingin. Ia berdoa dalam hati agar Fadli tidak terpikir untuk memeriksa ruang cuci di belakang. Tiba-tiba, gerakan tangan Fadli terhenti. Senyum licik perlahan mengembang di bibirnya. Dari sela-sela buku agenda lama Ridwan yang ada di laci paling bawah, Fadli menemukan secari kertas kecil. Itu adalah slip setoran tahunan untuk penyewaan Safe Deposit Box di sebuah bank swasta ternama. Mata Fadli berbinar kemenangan. Ia mengangkat kertas itu tinggi-tinggi sambil menatap Talita dengan tatapan meremehkan. Fadli berkata bahwa akhirnya ia tahu di mana Ridwan menyembunyikan aset-asetnya yang digelapkan. Ia menuduh Ridwanlah yang maling, bukan dirinya. Fadli tertawa sinis, merasa selangkah lebih maju. Ia yakin bukti-bukti yang ia cari ada di dalam kotak deposit itu. Talita menahan napas. Ia tahu slip itu memang ada, tetapi kuncinya ada di dalam kotak kayu yang kini tersembunyi di keranjang cucian. Tanpa kunci fisik itu, Fadli tidak akan bisa membuka kotak deposit tersebut meskipun ia tahu lokasinya. Namun, masalah baru muncul. Fadli pasti akan segera pergi ke bank. Talita harus mendahuluinya. Fadli kemudian berjalan mendekati Talita, menatapnya dengan intimidasi yang nyata. Ia memperingatkan Talita untuk tidak macam-macam dan tetap diam di rumah. Fadli berkata bahwa besok pagi-pagi sekali ia akan mengurus semua ini dan mengambil alih haknya. Setelah itu, Fadli dan anak buahnya pergi meninggalkan rumah dengan perasaan jumawa, meninggalkan Talita yang lemas namun otaknya kini menyusun rencana darurat. Perang terbuka baru saja dimulai. Malam itu Talita tidak bisa tidur barang sedetik pun. Matanya terus menatap langit-langit kamar yang gelap, sementara otaknya menyusun strategi untuk pagi hari. Ia tahu Fadli pasti akan bergerak cepat. Bank buka pukul 8 pagi. Talita harus sampai di sana sebelum Fadli, atau setidaknya bersamaan, tetapi ia memiliki keunggulan yang tidak dimiliki Fadli, yaitu kunci emas asli yang diberikan Nenek Sumi. Pukul 5 pagi, Talita sudah bangun. Ia mandi dan berpakaian rapi, memilih busana muslim yang nyaman namun membuatnya terlihat berwibawa. Ia mengambil kotak kayu dari keranjang pakaian kotor, mengeluarkan kunci emas itu, dan memasukkannya ke dalam saku tas tangan. Kotak kayu itu ia sembunyikan kembali di tempat yang lebih aman, yaitu di dalam rongga ventilasi udara di gudang yang jarang dijamah. Tepat pukul 6.30, Talita mengeluarkan mobilnya dari garasi. Jalanan kota masih cukup lengang. Namun, baru saja ia keluar dari kompleks perumahan, instingnya menangkap sesuatu yang tidak beres. Sebuah mobil sedan hitam dengan kaca gelap terlihat mengikutinya dalam jarak yang konstan. Talita mencoba berbelok ke jalan tikus yang jarang dilewati, dan mobil itu tetap mengikutinya. Talita sadar, Fadli tidak bodoh. Sepupunya itu pasti menempatkan orang untuk mengawasinya agar ia tidak bisa pergi kemana-mana. Keringat dingin mulai mengucur di pelipis Talita. Jika ia langsung menuju bank dengan ekor di belakangnya, orang-orang itu pasti akan mencegatnya sebelum ia sempat masuk ke lobi. Talita memutar otak. Ia harus menghilangkan jejak pengikutnya sebelum sampai di bank. Ia melihat sebuah pusat perbelanjaan yang memiliki butik busana muslim langganannya.
Ide nekat muncul di kepalanya. Talita membelokkan mobilnya masuk ke area parkir pusat perbelanjaan yang baru saja dibuka untuk umum. Mobil sedan hitam itu ikut masuk dan parkir tidak jauh dari mobil Talita. Talita keluar dengan langkah tenang, berpura-pura santai seolah ingin berbelanja pagi. Dua orang pria bertubuh besar turun dari sedan hitam dan mengikutinya dari jarak jauh. Talita masuk ke dalam butik yang memiliki 2 akses pintu. Ia menyapa pelayan toko dengan ramah, berpura-pura melihat-lihat gamis terbaru. Memanfaatkan kelengahan pengikutnya yang menunggu di depan etalase kaca depan, Talita berbisik pada pelayan toko meminta izin untuk menggunakan pintu karyawan di bagian belakang dengan alasan ada wartawan yang mengejarnya. Pelayan yang sudah mengenal Talita sebagai istri pengusaha ternama itu, mengizinkannya tanpa banyak tanya. Talita bergegas keluar lewat pintu belakang yang tembus ke gang sempit di sisi lain gedung. Tanpa membuang waktu, ia menyetop taksi yang kebetulan lewat. Jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Ia meminta supir taksi untuk melaju secepat mungkin menuju kantor pusat bank swasta yang tertera di surat Ridwan. Ia meninggalkan mobil pribadinya di mall sebagai pengalih perhatian. Sesampainya di bank, jarum jam menunjukkan pukul 8:05. Bank baru saja dibuka. Talita melangkah masuk dengan tergesa namun berusaha tetap terlihat elegan. Ia langsung menuju meja resepsionis layanan prioritas. Sebagai istri nasabah utama, Talita mendapatkan akses cepat. Ia menunjukkan kartu identitas dan menyatakan ingin mengakses Safe Deposit Box atas nama suaminya. Petugas bank, seorang wanita parubaya yang mengenal Ridwan, menyampaikan rasa bela sungkawa sejenak sebelum mengantar Talita menuju ruang brankas di lantai bawah tanah yang memiliki pengamanan berlapis. Di dalam ruangan yang dingin dan sunyi itu, dikelilingi dinding-dinding besi yang kokoh, Talita merasa waktu berjalan sangat lambat. Petugas bank meminta kunci dari Talita untuk dicocokkan dengan kunci master yang dipegang pihak bank. Tangan Talita gemetar saat menyerahkan kunci emas kecil itu. Ada ketakutan jika kunci itu tidak cocok atau ada masalah administrasi. Namun, bunyi klik yang halus terdengar saat kedua kunci diputar bersamaan. Pintu kotak besi bernomor 304 itu terbuka. Talita meminta privasi, dan petugas bank pun mundur menunggu di luar ruangan. Dengan napas tertahan, Talita menarik kotak logam panjang itu keluar. Isinya tidak penuh, namun sangat berharga. Di dalamnya terdapat sebuah map tebal berwarna biru tua, dan sebuah alat pemutar video hologram kecil. Talita membuka map itu terlebih dahulu. Matanya membelalak membaca judul dokumen di dalamnya, Akta Pemindahan Hak Saham. Dokumen itu menyatakan bahwa seminggu sebelum kecelakaan, Ridwan telah secara sah memindahkan 51% saham kepemilikannya di perusahaan Adhitama Group kepada Talita. Dokumen itu sudah ditandatangani di atas materai dan disahkan oleh notaris, lengkap dengan cap jempol darah Ridwan. Ini artinya, secara hukum, Talita adalah pemilik mayoritas perusahaan sekarang, bukan Ibu Risma ataupun Fadli. Ridwan benar-benar telah memikirkan skenario terburuk sekalipun. Talita kemudian menyalakan alat pemutar video kecil itu. Muncul proyeksi wajah Ridwan yang tersenyum hangat, mengenakan baju yang sama dengan hari terakhir mereka bertemu. Dalam video singkat itu, Ridwan berpesan agar Talita menjadi wanita yang kuat. Ridwan berkata bahwa saham ini adalah pedang dan perisai bagi Talita. Dengan saham mayoritas, Talita memiliki kuasa mutlak untuk memecat siapapun, termasuk direksi, dan membuka audit eksternal tanpa bisa dihalangi oleh dewan komisaris lainnya. Ridwan mengakhiri pesannya dengan ungkapan cinta yang membuat air mata Talita menetes. Namun kali ini air mata itu bercampur dengan senyum kekuatan. Ia merasa Ridwan sedang memeluknya erat, memberinya keberanian untuk menghadapi monster-monster di luar sana. Talita merapikan semua dokumen itu ke dalam tasnya. Ia melangkah keluar dari ruang brankas dengan dagu terangkat tinggi. Aura kesedihan yang selama ini menyelimutinya telah berganti dengan aura kepemimpinan yang tegas. Saat ia tiba kembali di lobi utama bank, pintu kaca depan terbuka lebar. Fadli masuk dengan tergesa-gesa, diikuti oleh 2 orang pengacaranya. Wajah Fadli terlihat panik dan marah, rambutnya acak-acakan. Rupanya ia baru sadar telah ditipu di mall, dan segera menyusul ke bank. Langkah Fadli terhenti saat melihat Talita sudah berdiri di tengah lobi, menatapnya dengan tenang sambil memeluk tas erat-erat. Fadli mendekat dengan napas memburu. Ia berusaha menahan amarahnya karena berada di tempat umum, namun nada suaranya terdengar mengancam. Ia bertanya dengan suara rendah apa yang diambil Talita dari kotak itu. Ia mengklaim bahwa isi kotak itu adalah aset perusahaan yang harus diaudit. Talita tidak mundur selangkah pun. Ia menatap lurus ke manik mata Fadli yang penuh kelicikan. Dengan suara yang tenang namun terdengar jelas oleh orang-orang di sekitar mereka, Talita menjawab bahwa ia hanya mengambil apa yang menjadi haknya sebagai istri dan pemilik sah perusahaan.
Talita mendekatkan wajahnya sedikit ke arah Fadli dan berbisik, menyampaikan salam dari Ridwan. Ia mengatakan bahwa rem mobil Fadli sebaiknya juga perlu diperiksa mulai sekarang. Wajah Fadli seketika pucat pasi mendengar kalimat itu. Kalimat yang menyiratkan bahwa Talita tahu segalanya. Bahwa Talita tahu rahasia busuk di balik kecelakaan Ridwan. Sebelum Fadli sempat bereaksi lebih jauh, Talita berbalik badan dan berjalan menuju pintu keluar, meninggalkan Fadli yang terpaku kaku seperti patung di tengah keramaian bank. Talita tahu, mulai detik ini, ia bukan lagi mangsa. Ia adalah pemburu. Sepulang dari ban, Talita tidak langsung pulang ke rumah. Ia memarkir mobilnya di sebuah taman kota yang sepi, mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih berpacu kencang. Pertemuan dengan Fadli di lobi bank tadi benar-benar menguras energinya. Talita sadar bahwa ia telah menyulut api peperangan secara terbuka. Namun, setelah berpikir jernih sambil menatap danau buatan di depannya, Talita menyadari satu hal krusial. Meskipun ia memegang dokumen saham mayoritas, proses legalitasnya membutuhkan waktu untuk diakui sepenuhnya oleh dewan direksi lainnya. Jika Fadli tahu Talita sudah siap menyerang, sepupunya itu pasti akan melakukan tindakan nekat untuk melukainya secara fisik atau menghilangkan nyawanya sebelum rapat umum pemegang saham digelar. Talita harus mengubah strategi. Ia harus meredam kewaspadaan Fadli. Ia harus kembali menjadi Talita yang terlihat lemah, bingung, dan tidak berbahaya. Setidaknya sampai ia bisa mengumpulkan sekutu yang kuat. Talita mengambil ponselnya dan menghubungi Pak Salim. Pengacara tua itu adalah sahabat mendiang ayah mertuanya yang sangat setia, namun tersingkirkan sejak Fadli mulai memegang kendali operasional. Suara Pak Salim terdengar berat dan kaget saat menerima telepon dari Talita. Mereka sepakat bertemu di sebuah kedai kopi kecil di pinggiran kota yang jauh dari jangkauan mata-mata Fadli. Dalam pertemuan itu, Talita memperlihatkan semua dokumen yang ia ambil dari kotak deposit, termasuk bukti-bukti kejahatan Fadli yang ada di dalam flash disk. Pak Salim menatap dokumen itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak menyangka Ridwan telah mempersiapkan semuanya dengan begitu rapi. Pak Salim berjanji akan segera memproses legalitas kepemilikan saham itu secara diam-diam ke kementerian terkait, agar posisi Talita tidak bisa diganggu-gugat. Pak Salim juga menyarankan agar Talita berpura-pura menyerah pada Fadli untuk sementara waktu. Biarkan Fadli merasa menang, karena orang yang merasa menang biasanya akan lengah dan ceroboh. Sore harinya, Talita pulang ke rumah dengan langkah gontai yang dibuat-buat. Seperti dugaannya, Fadli dan Ibu Risma sudah menunggu di ruang tengah dengan wajah murka. Atmosfer di ruangan itu terasa begitu mencekam. Ibu Risma langsung berdiri dan membentak Talita, menuduhnya sebagai pencuri aset keluarga. Fadli menatapnya dengan tatapan menyelidik, mencoba membaca apa yang sebenarnya direncanakan oleh istri sepupunya itu. Talita, dengan kemampuan akting yang tidak ia sadari dimilikinya, menjatuhkan tasnya ke lantai dan mulai menangis sesenggukan. Ia bersimpuh di kaki Ibu Risma, meminta maaf dengan suara bergetar. Talita berbohong dengan mengatakan bahwa ia pergi ke bank hanya karena panik membaca surat Ridwan yang membingungkan. Ia mengaku tidak mengerti arti dokumen saham itu, dan hanya takut kehilangan rumah tempat tinggalnya. Ia menyerahkan sebuah map palsu yang hanya berisi fotokopi asuransi jiwa biasa, bukan dokumen saham asli yang sudah ia amankan di tempat Pak Salim. Melihat Talita yang menangis histeris dan tampak begitu bodoh serta ketakutan, kewaspadaan Fadli perlahan menurun. Ia mengambil map yang disodorkan Talita, memeriksanya sekilas, lalu melemparnya ke meja dengan kasar. Fadli tertawa meremehkan. Ia merasa bodoh karena sempat takut pada wanita yang menurutnya tidak tahu apa-apa tentang bisnis ini. Dalam pikirannya, ancaman Talita di bank tadi hanyalah gertakan sambal dari seorang janda yang sedang stres berat. Ibu Risma pun tersenyum sinis, merasa puas melihat menantunya bertekuk lutut. Mereka kemudian mengizinkan Talita untuk tetap tinggal di rumah itu sampai acara makan malam perusahaan selesai, dengan syarat Talita tidak boleh ikut campur urusan kantor lagi. Talita mengangguk patuh, menyeka air matanya, dan berjalan menuju kamarnya dengan kepala tertunduk. Namun, begitu pintu kamar terkunci, ekspresi wajah Talita berubah drastis. Tangisnya berhenti seketika, digantikan oleh tatapan dingin yang tajam. Babak pertama sandiwara telah berhasil. Hari-hari berikutnya, Talita mulai melancarkan serangan psikologis secara halus. Ia tahu Fadli kini menempati ruang kerja Ridwan di rumah itu setiap malam untuk mengurus bisnis gelapnya. Talita memanfaatkan pengetahuan mendalamnya tentang rumah itu. Saat Fadli sedang bekerja lembur sendirian di malam hari, Talita diam-diam mematikan sekring listrik yang mengarah ke ruang kerja, lalu menyalakannya kembali beberapa detik kemudian. Ia juga sesekali meletakkan barang-barang pribadi Ridwan, seperti pena kesayangannya atau jam tangan yang mirip dengan yang dipakai Ridwan saat kecelakaan, di atas meja kerja Fadli saat ruangan itu kosong.
Hal-hal kecil ini sukses membuat Fadli terganggu. Fadli yang pada dasarnya memiliki hati kotor mulai merasa dihantui. Ia sering terlihat bicara sendiri, memarahi pembantu rumah tangga karena barang yang berpindah tempat, dan wajahnya terlihat semakin kusut kurang tidur. Talita menikmati pemandangan itu dari kejauhan. Rasa takut adalah racun yang paling ampuh untuk merusak konsentrasi musuh. Puncak dari perang dingin ini terjadi 3 hari sebelum acara makan malam besar perusahaan. Malam itu hujan turun sangat deras disertai petir yang menyambar-nyambar. Talita sedang duduk di teras belakang, meminum teh hangat sambil memikirkan langkah selanjutnya, ketika ia melihat sosok bayangan mengendap-endap di dekat pintu gerbang belakang. Awalnya Talita waspada, mengira itu orang suruhan Fadli. Namun, sosok itu justru terlihat ragu dan ketakutan. Talita memberanikan diri mendekat dengan membawa payung. Saat cahaya lampu taman menerangi wajah sosok itu, Talita terkejut. Itu adalah Pak Maman, mantan sopir pribadi keluarga yang juga sering membantu di bengkel langganan perusahaan. Pak Maman terlihat kurus dan berantakan, basah kuyup diguyur hujan. Pak Maman memohon agar Talita tidak berteriak. Ia berkata bahwa ia datang untuk menebus dosa. Talita membawanya masuk ke garasi agar tidak terlihat oleh orang rumah. Dengan tubuh menggigil, Pak Maman menceritakan segalanya. Ia dipecat oleh Fadli seminggu yang lalu tanpa pesangon sepeser pun, hanya karena ia tidak sengaja mendengar percakapan telepon Fadli. Pak Maman sakit hati dan merasa bersalah, karena selama ini ia tahu apa yang terjadi pada mobil Ridwan namun, terlalu takut untuk bicara. Ia bercerita bahwa ia memiliki teman mekanik di bengkel tempat mobil Ridwan diservis terakhir kali. Mekanik itu dipaksa oleh orang suruhan Fadli untuk melonggarkan kabel rem dan merusak sistem hidroliknya. Mekanik itu diam-diam merasa ketakutan akan dijadikan kambing hitam, sehingga ia memasang kamera tersembunyi kecil di sudut bengkel saat pengerjaan itu dilakukan sebagai jaminan keselamatan dirinya. Talita mendengarkan dengan napas tertahan. Ini adalah kepingan puzzle terakhir yang ia butuhkan. Bukti visual. Pak Maman kemudian menyerahkan sebuah kartu memori kecil yang dibungkus plastik klip. Ia berkata bahwa mekanik itu sudah kabur keluar pulau karena takut dibunuh, tetapi ia menitipkan kartu memori ini pada Pak Maman. Pak Maman menyerahkannya pada Talita, karena ia tahu Talita adalah satu-satunya orang yang bisa melawan Fadli. Talita menggenggam tangan Pak Maman yang kasar itu dengan erat, mengucapkan terima kasih sambil menahan tangis. Ia berjanji akan melindungi Pak Maman dan keluarganya setelah semua ini berakhir. Malam itu, di dalam kamarnya yang sunyi, Talita memutar isi kartu memori itu di laptopnya. Matanya merekam setiap detik adegan keji di layar. Seorang pria berjaket hitam sedang mengutak-atik bagian bawah mobil Ridwan, sementara Fadli berdiri tidak jauh dari situ sambil memberikan instruksi dan menyerahkan amplop tebal. Talita menutup laptopnya dengan keras. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi rasa takut. Yang ada hanyalah tekad baja untuk menghancurkan Fadli di hadapan semua orang yang dipujanya. Talita menghabiskan sisa malam itu dengan menyusun rencana akhir bersama Pak Salim melalui pesan teks terenkripsi. Ia juga menghubungi seorang teman lamanya yang bekerja sebagai teknisi audio visual profesional, untuk membantunya mempersiapkan kejutan di acara makan malam nanti. Talita tahu, ia hanya memiliki satu kesempatan. Momen itu harus sempurna. Ia tidak bisa hanya melaporkan Fadli ke polisi secara diam-diam. Fadli punya banyak koneksi kotor yang bisa membebaskannya. Talita harus mempermalukannya di depan publik, menghancurkan reputasinya hingga ke akar-akarnya, sehingga tidak ada satu orang pun yang mau membela atau melindunginya lagi. Talita menatap cermin, merapikan kerudungnya, dan tersenyum dingin pada bayangannya sendiri. Istri yang lembut itu sudah mati bersama suaminya. Kini yang tersisa adalah seorang penuntut balas yang tidak akan berhenti sebelum keadilan ditegakkan. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Ballroom Hotel Bintang 5 di pusat kota telah disulap menjadi tempat pesta yang sangat mewah. Lampu-lampu kristal menggantung megah di langit-langit, memantulkan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan. Meja-meja bundar ditata rapi dengan taplak sutra dan rangkaian bunga segar yang mahal. Para pelayan berseragam rapi hilir mudik memastikan setiap detail sempurna. Ini adalah malam penobatan Fadli. Malam di mana ia akan secara resmi diumumkan sebagai presiden direktur baru menggantikan mendiang Ridwan. Undangan telah disebar ke seluruh kolega bisnis, pejabat pemerintah, dan pemegang saham utama. Fadli ingin memastikan dunia tahu bahwa dialah penguasa baru kerajaan bisnis keluarga itu. Di rumah besar, suasana persiapan terasa tegang namun penuh kepura-puraan. Ibu Risma berdandan habis-habisan. Ia mengenakan kebaya modern penuh payet yang berkilauan, menunjukkan status sosialnya yang tinggi. Ia memerintah para pelayan dengan suara lantang, memastikan Fadli tampil sempurna dengan setelan jas mahalnya. Saat Talita keluar dari kamarnya,
Ibu Risma menatapnya dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan pandangan meremehkan. Talita malam itu mengenakan busana yang jauh lebih sederhana namun memancarkan aura keanggunan yang sulit dibantah. Ia memakai gaun panjang berbahan satin yang jatuh dengan indah, dipadukan dengan hijab polos yang ditata rapi. Wajahnya dipoles riasan tipis yang justru menonjolkan ketegasan garis rahang dan sorot matanya yang tajam. Ibu Risma mendengus pelan, berkomentar sinis bahwa Talita sebaiknya tidak usah datang jika hanya akan menjadi pajangan yang mengingatkan orang pada kesedihan. Ia memperingatkan Talita untuk duduk diam di meja paling belakang dan tidak mencoba mencari perhatian. Fadli, yang sedang mematut diri di depan cermin besar ruang tengah, menimpali dengan nada angkuh. Ia berkata bahwa kehadiran Talita hanya diperlukan sebagai formalitas untuk menunjukkan pada publik bahwa keluarga mereka tetap solid dan harmonis pasca tragedi. Fadli bahkan mengancam halus, mengingatkan Talita akan nasibnya jika berani membuat kekacauan. Talita hanya menunduk sedikit, menyembunyikan senyum misterius di bibirnya, dan menjawab pelan bahwa ia akan menuruti semua keinginan mereka malam ini. Jawaban itu membuat Fadli dan Ibu Risma merasa puas dan semakin besar kepala. Perjalanan menuju hotel terasa sunyi. Talita duduk di kursi depan di samping sopir baru, sementara Fadli dan Ibu Risma duduk di belakang, sibuk membicarakan rencana ekspansi bisnis dan liburan ke luar negeri yang akan mereka lakukan setelah dana perusahaan cair. Mereka berbicara seolah-olah Talita tidak ada di sana, atau seolah-olah Talita terlalu bodoh untuk mengerti pembicaraan mereka. Talita memandang keluar jendela mobil, melihat lampu-lampu kota yang berlarian. Tangannya mencengkeram erat tas tangannya. Di dalam tas itu, tersembunyi flash disk dan alat penyambung nirkabel yang akan menjadi senjata pamungkasnya. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang memuncak. Ia membayangkan wajah Ridwan, membayangkan senyum suaminya, dan itu memberinya kekuatan yang luar biasa. Sesampainya di hotel, mereka disambut jepretan kamera wartawan. Fadli dan Ibu Risma langsung memasang senyum lebar yang palsu, melambaikan tangan layaknya selebriti. Talita berjalan sedikit di belakang mereka, menundukkan wajah, memainkan perannya sebagai janda yang berduka. Di dalam ballroom, ratusan tamu sudah hadir. Suara denting gelas dan obrolan ringan memenuhi udara. Fadli segera berbaur, menyalami para pejabat dan pengusaha senior, tertawa keras, dan memamerkan karismanya yang manipulatif. Talita diarahkan ke sebuah meja di sudut ruangan yang agak gelap, jauh dari panggung utama. Ia duduk di sana sendiri, mengamati setiap gerak-gerik Fadli seperti seekor elang yang mengincar mangsanya. Acara dimulai dengan makan malam yang mewah, diiringi musik orkestra yang lembut. Setelah hidangan penutup disajikan, lampu ruangan diredupkan. Sorot lampu sorot mengarah ke panggung utama. Pembawa acara dengan suara lantang memanggil nama Fadli untuk naik ke atas panggung memberikan pidato pelantikannya. Tepuk tangan meriah membahana. Meskipun beberapa wajah tamu senior terlihat ragu dan kurang antusias, seolah mereka tahu kualitas asli Fadli. Fadli naik ke panggung dengan langkah tegap, wajahnya berseri-seri penuh kemenangan. Ia meraih mikrofon, berdiri di balik podium, dan mulai berbicara. Pidato Fadli sangat memuakkan bagi Talita. Ia berbicara tentang visi masa depan, tentang inovasi, dan keberanian mengambil risiko. Ia hanya menyebut nama Ridwan sekilas di awal pidato, itu pun dengan nada yang merendahkan, seolah-olah masa kepemimpinan Ridwan adalah masa yang lambat dan kuno. Fadli lebih banyak memuji dirinya sendiri dan ibunya. Ia mengatakan bahwa kecelakaan itu adalah takdir yang membuka jalan bagi era baru perusahaan yang lebih gemilang. Para tamu bertepuk tangan sopan, meski ada rasa canggung yang menggantung di udara. Talita merasakan darahnya mendidih. Ia tidak bisa membiarkan orang ini menikmati kemenangannya barang sedetik lagi. Saat Fadli hendak mengakhiri pidatonya dan mengajak semua orang bersulang, Talita berdiri dari kursinya. Ia tidak berjalan mengendap-endap. Ia berjalan lurus membelah kerumunan menuju panggung. Langkah kakinya tegas, gaunnya berdesir lembut di lantai karpet tebal. Beberapa tamu mulai menyadari pergerakannya dan berbisik-bisik. Suasana mulai hening. Fadli yang melihat Talita mendekat, mengerutkan kening. Ia memberi isyarat mata pada petugas keamanan untuk menahan Talita, tapi Talita sudah mengangkat tangannya, meminta izin bicara dengan suara yang tenang namun terdengar lantang di ruangan yang mulai senyap itu. "Tunggu sebentar," ucap Talita. Suaranya menggema tanpa mikrofon, namun getarannya sampai ke telinga semua orang. "Ada satu hal penting yang dilupakan oleh Bapak Direktur baru kita." Fadli mencoba tertawa canggung, berusaha mencairkan suasana dengan berkata bahwa Talita mungkin sedang emosional dan perlu istirahat. Tapi Talita tidak bergeming. Ia sudah sampai di bibir panggung. Ia menatap Fadli, lalu menatap seluruh hadirin. "Suami saya, Ridwan,
Selalu berjanji akan memberi kado spesial di hari ulang tahun saya yang jatuh minggu ini. Sayangnya, dia pergi sebelum sempat memberikannya. Tapi ternyata, dia menitipkan kado itu untuk kita semua di sini. Kado kejujuran. Sebelum Fadli atau keamanan sempat menyeretnya turun, Talita dengan gerakan cepat mengeluarkan perangkat kecil dari tasnya. Teman teknisi Talita yang berada di ruang kontrol audiovisual di belakang ballroom, yang sudah ia hubungi sebelumnya, langsung memutus koneksi laptop presentasi Fadli dan menyambungkannya dengan sinyal dari perangkat Talita. Layar raksasa di belakang Fadli yang tadinya menampilkan logo perusahaan, tiba-tiba berubah menjadi hitam total, membuat semua orang terkesiap. Talita tersenyum tipis pada Fadli yang kini tampak bingung dan panik. "Selamat menikmati pertunjukannya, Fadli," bisik Talita dingin. Dan detik berikutnya, layar besar itu menyala kembali, bukan dengan grafik saham, melainkan dengan rekaman CCTV yang buram namun jelas, memperlihatkan sebuah bengkel di malam hari dan wajah seseorang yang sangat dikenal oleh semua orang di ruangan itu. Suasana di dalam ballroom hotel yang megah itu mendadak hening, seolah udara tersedot keluar secara paksa. Ratusan pasang mata kini tertuju pada layar raksasa di belakang panggung yang baru saja dibajak oleh Talita. Gambar yang muncul di layar itu tidak lagi menampilkan grafik keuntungan perusahaan atau logo megah Adhitama Group, melainkan sebuah rekaman video yang agak buram dan bergoyang, khas rekaman kamera tersembunyi. Namun, meskipun kualitas gambarnya tidak tajam, apa yang terjadi di dalamnya terlihat sangat jelas dan mengerikan. Video itu menampilkan suasana interior sebuah bengkel mobil yang sepi di malam hari. Jam digital di sudut rekaman menunjukkan tanggal 1 hari sebelum kecelakaan maut yang menewaskan Ridwan. Di sana, terlihat seorang pria berseragam mekanik sedang berjongkok di bawah kolong mobil sedan yang sangat dikenali oleh semua orang sebagai mobil pribadi Ridwan. Tak lama kemudian, sosok lain masuk ke dalam bingkai kamera. Sosok itu mengenakan jaket kulit hitam dan topi yang ditarik rendah. Namun saat ia menoleh untuk memberikan instruksi, wajahnya tertangkap jelas oleh cahaya lampu neon bengkel. Itu adalah wajah Fadli. Suara rekaman mulai terdengar melalui pengeras suara ballroom yang menggelegar. Terdengar suara Fadli yang dingin dan tanpa emosi memerintahkan mekanik itu untuk melonggarkan kabel rem dan merusak sil minyak rem agar kebocorannya terjadi secara perlahan. Fadli menjelaskan bahwa ia ingin kecelakaan itu terlihat alami saat mobil dipacu di jalanan menanjak. Dalam video itu, mekanik tersebut terlihat ragu dan ketakutan. Namun Fadli kemudian melemparkan sebuah amplop tebal berwarna coklat ke atas meja kerja. Fadli mengancam akan menghabisi keluarga si mekanik jika pekerjaan itu tidak beres. Adegan ditutup dengan Fadli yang tersenyum menyeringai sambil menepuk kap mesin mobil Ridwan, seolah sedang mengucapkan selamat tinggal pada sepupunya yang akan ia kirim menuju kematian. Reaksi para tamu undangan di ballroom itu sungguh di luar dugaan. Awalnya hanya ada keheningan mutlak karena syok, namun detik berikutnya, gelombang bisik-bisik berubah menjadi seruan kaget dan teriakan horor. Para pemegang saham yang duduk di barisan depan langsung berdiri, wajah mereka pucat pasi. Beberapa wanita menutup mulut mereka dengan tangan, tidak percaya melihat kekejaman yang terpampang nyata di depan mata. Ibu Risma, yang duduk di meja VIP, membeku di kursinya. Gelas minuman di tangannya terlepas dan jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping, namun suaranya tenggelam oleh keriuhan ruangan. Wajah wanita parubaya itu kehilangan semua warnanya. Ia menatap layar dengan mata melotot, seolah melihat hantu. Anak kebanggaannya, yang baru saja ia puji setinggi langit, kini terpampang sebagai seorang pembunuh berdarah dingin di hadapan seluruh kolega bisnisnya. Fadli yang berdiri di atas panggung, tampak seperti orang yang tersambar petir. Tubuhnya kaku, matanya menatap layar raksasa di belakangnya dengan tatapan kosong yang perlahan berubah menjadi kepanikan luar biasa. Keringat dingin mulai bercucuran deras di dahinya, melunturkan bedak tipis yang ia pakai. Ia mencoba meraih mikrofon dengan tangan gemetar, berteriak-teriak bahwa video itu palsu. Ia menuduh Talita menggunakan teknologi canggih untuk memfitnahnya. Ia berteriak bahwa itu adalah rekayasa deepfake yang dibuat oleh musuh-musuh bisnisnya. Namun, pembelaan diri Fadli terdengar sangat sumbang dan putus asa. Tidak ada satu orang pun yang mempercayainya. Bahasa tubuhnya yang panik dan ketakutan justru semakin mengonfirmasi kebenaran video tersebut. Suara Fadli yang melengking tinggi terdengar menyedihkan di tengah tatapan menuduh ratusan orang. Talita masih berdiri tegak di dekat tangga panggung. Ia tidak tersenyum kemenangan, melainkan menatap Fadli dengan sorot mata penuh duka dan kemarahan yang tertahan. Talita kembali mengangkat suaranya, berbicara lantang tanpa mikrofon namun terdengar jelas, karena posisi panggung yang akustiknya bagus. Ia berkata bahwa itu bukan satu-satunya bukti. Talita mengungkapkan bahwa mekanik dalam video itu masih hidup dan sekarang sedang dalam perlindungan pihak berwajib, siap memberikan kesaksian. Talita juga menyebutkan tentang aliran dana haram yang digunakan Fadli untuk membayar pembunuhan itu,
uang yang dicuri dari perusahaan yang dibangun susah payah oleh ayah Ridwan. Pernyataan Thalita bagaikan paku terakhir yang ditancapkan ke peti mati reputasi Fadly. Para dewan direksi mulai saling pandang dan menggelengkan kepala, memberikan sinyal bahwa karir Fadly sudah tamat malam ini juga. Kekacauan semakin memuncak ketika pintu utama ballroom tiba-tiba didobrak terbuka. Sekelompok polisi bersenjata lengkap merangsek masuk dengan formasi taktis. Mereka tidak datang sendiri, melainkan bersama tim dari Badan Narkotika. Komandan polisi berteriak tegas memerintahkan agar tidak ada yang bergerak. Rupanya, laporan yang dikirimkan Pak Salim dan bukti dari flash disk Ridwan sudah diproses dengan sangat cepat karena menyangkut jaringan pengedar obat terlarang kelas kakap. Polisi mengumumkan lewat pengeras suara portabel bahwa mereka memiliki surat perintah penangkapan untuk saudara Fadly atas tuduhan pembunuhan berencana dan kepemilikan gudang distribusi obat terlarang yang baru saja digerebek 1 jam yang lalu. Berita penggerbekan gudang itu rupanya sudah mulai menyebar di media daring, menambah validitas tuduhan polisi. Mendengar kata penangkapan dan melihat seragam polisi yang mendekat ke arah panggung, kewarasan Fadly runtuh seketika. Ia menyadari bahwa ia tidak punya jalan keluar secara hukum. Penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati sudah menantinya. Insting bertahan hidupnya yang liar mengambil alih. Fadly melihat celah di sisi kiri panggung, tempat para pelayan biasanya keluar masuk membawa makanan. Dengan gerakan tiba-tiba, ia melempar podium kayu yang berat ke arah petugas keamanan terdekat, menciptakan keributan sesaat. Di tengah jeritan para tamu yang berlarian menyelamatkan diri, Fadly melompat turun dari panggung dan berlari secepat kilat menuju pintu dapur. Ia menabrak beberapa pelayan yang membawa nampan minuman, membuat gelas-gelas pecah berserakan dan lantai menjadi licin, menghambat pengejaran polisi. Thalita yang melihat Fadly kabur tidak tinggal diam. Adrenalin membanjiri tubuhnya. Ia tahu ia tidak boleh membiarkan pembunuh suaminya lolos begitu saja. Tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri, Thalita berlari mengejar Fadly ke arah pintu dapur. Polisi berteriak memintanya berhenti, tetapi Thalita terlalu fokus. Ia melihat ujung jas Fadly menghilang di balik pintu ayun. Suasana dapur hotel sangat kacau. Para koki dan staf dapur berteriak kaget melihat bos besar mereka berlari, seperti orang gila sambil mengacungkan pisau roti yang ia sambar dari meja persiapan. Fadly terus berlari menuju pintu loading dock di bagian belakang hotel yang terhubung langsung ke area parkir VIP. Thalita terus mengejar, menjaga jarak aman namun tidak melepaskan pandangannya. Ia harus memastikan polisi tahu kemana arah pelarian Fadly. Malam pesta yang seharusnya penuh kemewahan itu, kini berubah menjadi ajang perburuan yang menegangkan. Hujan kembali turun dengan deras di luar hotel, seolah langit ikut menangis menyaksikan tragedi keluarga yang memalukan ini. Area parkir belakang hotel yang remang-remang terlihat sepi, hanya ada beberapa mobil box pengangkut catering dan deretan mobil mewah milik para tamu VIP. Fadly berlari terengah-engah keluar dari pintu loading dock. Napasnya memburu, matanya liar mencari kendaraan yang bisa ia gunakan untuk kabur. Ia merogoh saku celananya, mencari kunci mobil sport miliknya. Namun tangannya gemetar hebat hingga kunci itu jatuh ke genangan air. Saat ia membungkuk untuk mengambilnya, ia mendengar langkah kaki mendekat. Fadly menoleh dan melihat Thalita berdiri di ambang pintu, basah terkena cipratan hujan, menatapnya dengan berani. Melihat Thalita, amarah Fadly meledak. Ia merasa semua kehancurannya adalah gara-gara wanita ini. Jika saja Thalita tetap bodoh dan penurut, jika saja Thalita tidak membuka kotak sialan itu, Fadly pasti sudah menjadi raja malam ini. Setan di kepalanya berbisik bahwa ia tidak boleh jatuh sendirian. Ia harus membawa Thalita bersamanya. Dengan raungan marah seperti binatang terluka, Fadly menerjang ke arah Thalita. Thalita mencoba mundur kembali ke dalam gedung, tetapi ia kalah cepat. Tangan Fadly yang kuat mencengkeram lengan Thalita dengan kasar, menariknya paksa ke arah mobilnya. Thalita meronta, berteriak minta tolong, dan mencoba memukul Fadly dengan tas tangannya. Tetapi tenaga Fadly yang sedang dikuasai adrenalin jauh lebih besar. Fadly menyeret Thalita dan melemparnya masuk ke kursi penumpang mobil sport miliknya. Sebelum Thalita sempat membuka pintu untuk keluar, Fadly sudah mengunci pintu otomatis dari sisi pengemudi. Ia menyalakan mesin mobil yang menderu kencang, lalu menginjak gas dalam-dalam. Mobil itu melesat keluar dari area parkir, menabrak palang pintu otomatis hingga patah, dan berbelok liar ke jalan raya yang basah. Thalita terlempar ke samping karena guncangan itu. Ia merasakan sakit di bahunya, tetapi rasa takut lebih mendominasi. Ia terjebak dalam satu mobil dengan pembunuh suaminya yang sedang mengamuk. Thalita mencoba menenangkan dirinya, mengingat bahwa ia masih memiliki satu kartu as yang belum diketahui Fadly. Di dalam mobil yang melaju dengan kecepatan gila-gilaan itu, Fadly mulai meracau. Ia memukul setir kemudi berkali-kali sambil berteriak menyalahkan Ridwan.
Fadli menumpahkan semua isi hatinya yang busuk. Ia berkata bahwa sejak kecil ia selalu dibanding-bandingkan dengan Ridwan. Ridwan selalu lebih pintar, lebih saleh, lebih disayang kakek, dan selalu mendapatkan segalanya. Fadli merasa ia hanya bayangan yang tidak dianggap. Ia mengaku bahwa ia membenci Ridwan sampai ke tulang sumsumnya. Kematian Ridwan adalah kepuasan terbesar dalam hidupnya, dan ia tidak menyesal sedikitpun. Mendengar pengakuan itu, rasa takut Talita perlahan berubah menjadi rasa jijik. Ia menyadari bahwa pria di sebelahnya ini bukan hanya jahat, tetapi sakit jiwa. Hatinya sudah tertutup oleh iri dengki yang menggerogoti kemanusiaannya. Mobil terus melaju membelah malam, meninggalkan pusat kota menuju daerah perbukitan di pinggiran. Talita mengenali jalan ini. Ini adalah jalan menuju lokasi kecelakaan Ridwan. Jantungnya berdegup semakin kencang. Fadli rupanya ingin mengakhiri segalanya di tempat yang sama. Talita melirik speedometer. Jarumnya menunjukkan angka yang sangat berbahaya untuk kondisi jalan yang licin. Ia mencengkeram sabuk pengamannya erat-erat, berdoa dalam hati agar Tuhan melindunginya demi janji yang ia pegang dan demi janin yang mungkin ada di rahimnya, sebuah harapan kecil yang baru ia sadari dari keterlambatan siklus bulanannya di tengah stres ini. Talita mencoba mengajak Fadli bicara untuk memecah konsentrasinya. Ia bertanya dengan suara tenang, "Mau bawa aku kemana? Fat, kamu tidak akan bisa lolos. Polisi sudah mengepung seluruh kota." Fadli tertawa sumbang, tawanya terdengar mengerikan di dalam kabin mobil yang sempit. "Kalau aku hancur, kamu juga harus hancur, Talita. Ridwan menunggumu di neraka," teriaknya. Fadli berkata bahwa ia akan menjatuhkan mobil ini ke jurang yang sama, biar mereka mati bersama dan menjadi legenda tragis. Ia tidak peduli lagi dengan penjara atau harta. Yang ia inginkan hanyalah kepuasan melihat Talita menderita. Mobil itu meliuk-liuk di tikungan tajam. Talita bisa melihat jurang gelap menganga di sisi jalan. Ia menahan mual dan pusing. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu sebelum mereka sampai di tikungan maut itu. Dengan sisa keberanian yang ia kumpulkan, Talita menatap Fadli dan berkata dengan nada dingin yang menusuk, "Kamu pikir kamu pintar, Fadli? Kamu lupa satu hal. Mobil ini bukan mobil biasamu. Aku menukar kuncinya saat di rumah tadi. Ini mobil cadangan yang sudah dipasangi pelacak GPS oleh polisi sejak kemarin." Fadli terkejut mendengar itu. Ia refleks melihat ke kaca spion. Di kejauhan, di balik kegelapan malam dan tirai hujan, terlihat kilatan lampu biru dan merah yang berkedip-kedip mendekat dengan cepat. Sirine polisi mulai terdengar sayup-sayup, namun semakin lama semakin jelas. Ternyata benar, polisi tidak kehilangan jejak mereka. Tim pengejar sudah menempel ketat sejak keluar dari hotel. Kepanikan kembali melanda Fadli. Konsentrasinya buyar. Ia melihat ke depan, ke belakang, lalu kembali ke depan. Ia terjebak. Di depan adalah jalan buntu menuju tebing, di belakang adalah konvoi polisi. "Sialan, dasar wanita ular," umpat Fadli. Ia semakin nekat menginjak gas, berniat menabrakkan mobil ke pembatas jalan sebelum polisi bisa menangkapnya. Namun, karena panik dan jalanan yang sangat licin, ban mobil itu kehilangan cengkeraman saat memasuki tikungan terakhir sebelum tebing. Mobil itu tergelincir hebat, berputar 180 derajat, dan menghantam pohon besar di pinggir jalan dengan suara benturan yang memekakan telinga. Airbag mengembang, memenuhi pandangan dengan warna putih dan debu. Dunia Talita berputar dan menjadi gelap sesaat. Telinganya berdenging kencang. Ketika ia membuka mata beberapa detik kemudian, ia merasakan sakit di sekujur tubuhnya, tetapi ia sadar. Sabuk pengaman menyelamatkannya. Ia menoleh ke samping. Fadli terlihat terkulai di setir kemudi, darah mengalir dari pelipisnya, namun ia masih sadar dan mengerang kesakitan. Mobil itu berhenti tepat di bibir tebing, dengan roda depan yang sudah menggantung di udara. Sedikit gerakan saja bisa membuat mobil itu terperosok jatuh ke dalam jurang yang dalam di bawah sana. Keseimbangan mobil sangat rapuh. Talita menahan napas, takut bergerak. Ia mendengar suara sirine polisi sudah sangat dekat, berhenti di belakang mereka. Fadli mengangkat kepalanya perlahan, wajahnya penuh darah dan air mata ketakutan. Ia menatap Talita, kali ini tidak ada lagi kesombongan di matanya. Yang ada hanyalah ketakutan murni akan kematian. Pintu sisi Talita tidak bisa dibuka karena terhimpit batang pohon. Satu-satunya jalan keluar adalah lewat pintu Fadli atau memecahkan kaca. Fadli mencoba membuka pintunya, membuat mobil bergoyang mengerikan. "Jangan bergerak bodoh," bentak Talita. "Kita bisa jatuh." Tapi Fadli tidak peduli. Ia membuka pintunya dan mencoba merangkak keluar, meninggalkan Talita yang terjebak di dalam mobil yang semakin miring ke arah jurang. Sifat egoisnya tetap bertahan hingga detik terakhir.
ia hanya memikirkan keselamatannya sendiri. Fadli berhasil keluar dan berdiri di tanah yang becek, sementara mobil berderit keras, siap meluncur ke bawah membawa Talita bersamanya. Talita memejamkan mata, pasrah. Namun, sebuah tangan kekar tiba-tiba memecahkan kaca jendela sampingnya. Seorang anggota polisi Brimob dengan sigap menarik Talita keluar, melalui jendela tepat sebelum mobil itu kehilangan keseimbangan total. Talita ditarik ke tanah yang aman, basah oleh lumpur dan hujan. Detik berikutnya, terdengar suara gemuruh logam bergesekan dengan batu. Mobil sport itu tergelincir jatuh, menabrak bebatuan tebing, dan meledak di dasar jurang. Talita menatap nyala api di bawah sana dengan napas tersengal. Ia selamat. Ia benar-benar selamat. Di dekatnya, Fadli yang mencoba lari ke arah hutan terpeleset di tanah lumpur. Ia jatuh berguling dan kakinya tersangkut di akar pohon tua yang menjorok ke arah tebing. Ia tergantung terbalik, berteriak-teriak minta tolong seperti anak kecil. Polisi mengepungnya dengan senjata terarah. Fadli menangis, memohon ampun, memohon agar tidak ditembak. Pemandangan itu begitu menyedihkan. Sang antagonis yang sombong kini tak lebih dari seonggok manusia tak berdaya yang dilumuri lumpur dan dosa. Talita berdiri perlahan dibantu oleh seorang polisi wanita. Ia berjalan mendekati bibir tebing, menatap Fadli yang tergantung. Talita tidak meludahinya, tidak juga memukulnya. Ia hanya menatapnya dengan tatapan kosong, lalu berbalik badan meninggalkan tempat itu. Bagi Talita, melihat Fadli hidup dalam kehinaan dan penjara seumur hidup adalah hukuman yang jauh lebih menyakitkan daripada kematian yang cepat. Karma telah datang menjemput dengan cara yang paling sempurna. Suasana di tepi tebing malam itu terasa begitu mencekam namun sekaligus melegakan bagi Talita. Hujan masih turun rintik-rintik, membasahi tanah yang berlumpur dan bercampur dengan puing-puing kaca mobil yang berserakan. Cahaya lampu sorot dari mobil-mobil polisi yang mengepung tempat itu menyilaukan mata, membelah kegelapan malam di area perbukitan yang sunyi. Talita duduk di bangku belakang ambulans dengan selimut tebal menutupi bahunya. Seorang petugas medis sedang membersihkan luka lecet di kening dan lengannya. Meski tubuhnya terasa sakit dan ngilu akibat benturan mobil tadi, hatinya terasa sangat ringan. Beban berat yang selama ini menghimpit dadanya seolah terangkat bersamaan dengan jatuhnya mobil Fadli ke dasar jurang. Ia menatap ke arah kerumunan polisi di bibir tebing, menunggu proses evakuasi laki-laki yang telah menghancurkan hidupnya itu. Di bibir tebing, drama penangkapan Fadli berlangsung menyedihkan. Laki-laki yang beberapa jam lalu berdiri gagah di atas panggung dengan setelan jas mahal dan pidato yang sombong, kini tak lebih dari seonggok manusia tak berdaya. Fadli masih tersangkut di akar pohon besar yang menjorok ke jurang. Ia menangis meraung-raung, memohon agar polisi segera menariknya ke atas. Kakinya yang patah akibat terbentur batu saat jatuh, membuatnya tidak bisa bergerak banyak. Tim penyelamat bekerja dengan hati-hati, menurunkan tali untuk mengamankan tubuh Fadli agar tidak jatuh menyusul mobilnya yang kini sedang terbakar hebat di dasar lembah. Saat akhirnya tubuh Fadli berhasil ditarik ke tanah yang aman, ia langsung dikerubungi oleh petugas bersenjata lengkap. Tidak ada perlawanan. Fadli hanya bisa merintih kesakitan sambil menutupi wajahnya yang penuh lumpur dan darah, menghindari sorot lampu kamera wartawan kriminal yang mulai berdatangan ke lokasi. Pemandangan itu begitu kontras dengan citra Fadli selama ini. Tangan yang biasanya memegang gelas kristal dan menandatangani dokumen penting, kini diborgol besi yang dingin. Jas mahalnya robek di sana-sini, kotor oleh tanah merah. Ia digelandang menuju mobil tahanan dengan langkah terpincang-pincang. Saat melewati ambulans tempat Talita duduk, langkah Fadli terhenti sejenak. Ia menatap Talita. Namun, tidak ada lagi tatapan angkuh atau ancaman di matanya. Yang tersisa hanyalah tatapan kosong, ketakutan, dan keputusasaan yang mendalam. Talita membalas tatapan itu dengan wajah datar tanpa ekspresi. Ia tidak merasakan keinginan untuk memaki atau meludahinya. Melihat musuhnya hancur sehancur-hancurnya sudah cukup baginya. Fadli kemudian didorong masuk ke dalam mobil jeruji besi, menutup babak kejahatannya malam itu juga. Sementara itu, di kediaman mewah keluarga besar Adhitama, Karma lain sedang bekerja dengan caranya sendiri. Ibu Risma duduk gelisah di ruang tamu yang megah, menunggu kabar dari Fadli. Ia mondar-mandir sambil memarahi pelayan yang menurutnya lamban menyajikan teh. Ia yakin Fadli akan pulang membawa kemenangan, dan mereka akan menertawakan kebodohan Talita. Namun, yang datang bukanlah mobil sport Fadli, melainkan iring-iringan mobil polisi. Ketika pintu diketuk dengan keras, jantung Ibu Risma mencelos. 2 orang perwira polisi masuk dan menyampaikan kabar penangkapan Fadli, serta surat penyitaan aset, karena dugaan pencucian uang hasil bisnis obat terlarang. Berita itu menghantam Ibu Risma laksana palu godam. Tubuhnya menegang, matanya membelalak tak percaya.
Mulutnya terbuka seolah ingin berteriak memaki polisi, namun tidak ada suara yang keluar. Detik berikutnya, tubuh wanita parubaya itu ambruk ke lantai marmer yang dingin. Ia terkena serangan stroke mendadak akibat syok berat. Para pelayan yang selama ini sering diperlakukan kasar oleh Ibu Risma hanya berdiri mematung sejenak sebelum akhirnya memanggil ambulans, bukan karena loyalitas, melainkan karena kewajiban kemanusiaan semata. Malam itu, rumah besar yang menjadi simbol kesombongan Ibu Risma dan Fadli mendadak gelap gulita, sepi, dan tak bertuan. Proses hukum berjalan dengan cepat dan transparan, berkat bukti-bukti kuat yang dikumpulkan Thalita dan mendiang Ridwan. Dalam persidangan yang digelar sebulan kemudian, Fadli tidak bisa berkutik. Rekaman video CCTV, kesaksian mekanik bengkel, jejak aliran dana, dan penemuan gudang obat terlarang menjadi bukti yang tak terbantahkan. Pengacara mahal yang disewa Fadli pun angkat tangan, tidak mampu memutarbalikkan fakta yang sudah begitu terang benderang. Di kursi pesakitan, Fadli tampak kurus dan layu. Rambutnya dicukur habis, dan ia mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Setiap kali matanya bertemu dengan mata Thalita yang duduk di bangku pengunjung, ia selalu menunduk, tidak berani menatap wanita yang pernah ia remehkan itu. Hakim akhirnya menjatuhkan vonis maksimal. Penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Ketukan palu hakim hari itu terdengar seperti musik terindah di telinga Thalita. Keadilan untuk Ridwan akhirnya ditegakkan. Fadli digiring keluar ruang sidang diiringi cemoohan dari para korban penipuan bisnisnya yang juga hadir. Ia akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi, meratapi ambisinya yang menjadi bumerang. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi kekuasaan. Yang ada hanyalah dinding beton yang dingin dan penyesalan yang terlambat. Harta kekayaan Fadli dan Ibu Risma disita oleh negara, dan sebagian dikembalikan ke kas perusahaan untuk memulihkan kerugian. Nasib Ibu Risma tidak kalah tragisnya. Setelah keluar dari rumah sakit, ia mengalami kelumpuhan di separuh tubuhnya dan kehilangan kemampuan bicaranya secara permanen. Karena semua asetnya disita dan tidak ada kerabat yang mau menampungnya akibat sifat buruknya di masa lalu, Ibu Risma akhirnya ditempatkan di sebuah panti jompo milik pemerintah yang sederhana. Di sana, ia menghabiskan hari-harinya duduk di kursi roda, menatap dinding kosong dengan tatapan nanar. Ia sendirian. Tidak ada anak yang membanggakannya, tidak ada harta yang bisa dipamerkan, dan tidak ada pelayan yang bisa disuruh-suruh. Terkadang, air mata menetes dari sudut matanya, mungkin meratapi nasib atau menyesali keserakahannya yang telah menghancurkan keluarganya sendiri. Karma telah membayarnya lunas, bahkan lebih kejam daripada sekadar kematian. Thalita keluar dari gedung pengadilan dengan langkah ringan. Di luar, matahari bersinar cerah, menghangatkan kulitnya. Pak Salim menyambutnya dengan senyuman bangga. Pengacara tua itu menepuk bahu Thalita, mengatakan bahwa Ridwan pasti tersenyum melihat semua ini dari atas sana. Thalita mengangguk pelan. Ia menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan yang sesungguhnya. Ia tidak lagi merasa takut atau terancam. Bayang-bayang Fadli dan Ibu Risma telah sirna dari hidupnya. Kini, ia memiliki tugas baru, memulihkan nama baik suaminya dan menjaga warisan yang ditinggalkan Ridwan dengan amanah. Thalita berjalan menuju mobilnya, siap menyongsong masa depan yang baru, masa depan yang ia rebut kembali dengan keberanian dan cinta yang tak padam. 6 bulan telah berlalu sejak badai besar itu menghantam kehidupan Thalita. Waktu, seperti biasanya, menjadi penyembuh yang perlahan namun pasti. Perusahaan Adhitama Group kini telah kembali stabil. Di bawah pengawasan Thalita sebagai komisaris utama, jajaran direksi dirombak total. Orang-orang kepercayaan Fadli yang korup telah dibersihkan, digantikan oleh para profesional yang memiliki integritas tinggi. Thalita sendiri memilih untuk tidak terjun langsung ke operasional harian. Ia sadar kapasitasnya, sehingga ia menunjuk seorang CEO berpengalaman untuk menjalankan roda bisnis. Sementara ia fokus mengawasi kebijakan strategis dan memastikan perusahaan berjalan sesuai dengan visi kemanusiaan yang dulu diimpikan Ridwan. Pagi itu, Thalita memutuskan untuk mengunjungi sebuah tempat yang baru ia ketahui keberadaannya dari catatan harian Ridwan yang ditemukan Pak Salim di tumpukan berkas lama. Tempat itu adalah sebuah panti asuhan kecil di pinggiran kota yang asri, jauh dari hiruk-pikuk metropolitan. Ternyata, selama 5 tahun terakhir, Ridwan secara diam-diam menjadi donatur utama panti asuhan tersebut, tanpa pernah menceritakannya kepada siapapun, termasuk Thalita. Ridwan selalu menyisihkan sebagian keuntungan pribadinya untuk membiayai pendidikan dan kesehatan anak-anak yatim piatu di sana. Fakta ini membuat Thalita semakin mencintai dan merindukan sosok suaminya yang begitu mulia hatinya. Kedatangan Thalita disambut hangat oleh ibu pengasuh panti, seorang wanita parubaya yang wajahnya teduh. Anak-anak kecil berlarian di halaman, tertawa riang dengan mainan baru yang dibeli dari dana sumbangan Ridwan.
Melihat tawa mereka, hati Talita terasa hangat. Ia merasa seolah melihat jejak-jejak kebaikan Ridwan yang hidup dalam senyum anak-anak itu. Ibu pengasuh mengajak Talita masuk ruang kantornya yang sederhana. Ia menyuguhkan teh hangat dan mulai bercerita tentang betapa Ridwan sangat menyayangi anak-anak ini. Ridwan sering datang berkunjung sendirian di akhir pekan, bermain bola bersama anak laki-laki atau membacakan dongeng untuk yang perempuan. Di tengah percakapan, ibu pengasuh teringat sesuatu. Ia membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna biru muda. Ia menyerahkannya kepada Talita sambil berkata bahwa amplop itu dititipkan Ridwan pada kunjungan terakhirnya, seminggu sebelum kecelakaan terjadi. Ridwan berpesan agar amplop itu diberikan kepada Talita jika suatu saat Talita datang berkunjung ke panti ini. Jika Talita tidak pernah datang, Ridwan meminta agar amplop itu dimusnahkan saja. Jantung Talita berdesir. Ia menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ini adalah pesan terakhir dari suaminya, pesan yang tertunda selama setengah tahun. Talita meminta izin untuk membuka amplop itu di taman belakang panti yang lebih tenang. Ia duduk di sebuah bangku kayu di bawah pohon rindang. Dengan hati-hati, ia membuka perekat amplop itu. Isinya bukanlah surat wasiat tentang harta atau perusahaan, melainkan sebuah foto USG lama dan secari kertas surat. Foto USG itu adalah milik Talita setahun yang lalu, saat mereka pernah mencoba program kehamilan namun dinyatakan gagal oleh dokter. Saat itu Talita sangat terpukul, namun Ridwan selalu menguatkannya. Talita mengambil kertas surat itu dan mulai membaca tulisan tangan Ridwan yang rapi. "Istriku sayang," tulis Ridwan dalam surat itu. "Aku menitipkan surat ini di sini karena tempat ini adalah tempat di mana aku belajar tentang harapan. Saat kita gagal memiliki anak tahun lalu, aku melihat kesedihan di matamu yang membuat hatiku hancur. Tapi aku ingin kamu tahu, Talita, bagiku kamu sudah lebih dari cukup. Ada atau tidak ada anak, kamu adalah duniaku. Namun, aku punya firasat baik. Tuhan tidak pernah tidur. Mungkin saat kamu membaca surat ini, aku sudah tidak ada di sampingmu untuk memelukmu. Tapi aku yakin, Tuhan akan mengirimkan malaikat kecil untuk menemanimu sebagai ganti kehadiranku. Jangan pernah menyerah pada harapan, sayang. Karena cinta kita lebih besar daripada kematian." Air mata Talita menetes jatuh membasahi kertas surat itu. Ia mendekap surat itu ke dadanya, merasakan sesak sekaligus bahagia yang membuncah. Kata-kata Ridwan seolah menjadi ramalan yang menjadi nyata. Talita perlahan menurunkan tangannya dan mengusap perutnya yang kini sudah terlihat membuncit di balik gamis longgarnya. Ya, Talita sedang hamil 6 bulan. Ia baru menyadari kehamilannya setelah semua kekacauan dengan Fadli selesai. Saat itu, ia mengira keterlambatan siklus bulanannya hanya karena stres berat. Betapa terkejutnya ia saat dokter menyatakan bahwa ada janin yang tumbuh kuat di rahimnya. Janin yang bertahan meski ibunya mengalami guncangan fisik dan mental yang luar biasa saat dikejar-kejar pembunuh. Talita tersenyum haru sambil mengelus perutnya. Janin di dalamnya bergerak pelan, seolah merespons sentuhan ibunya. "Ayahmu benar, nak," bisik Talita pelan. "Ayahmu memang peramal yang hebat." Ternyata, kado spesial ulang tahun yang dijanjikan Ridwan bukan hanya kebenaran tentang kejahatan Fadli, tetapi juga kehidupan baru ini. Ridwan seolah tahu bahwa ia akan pergi, dan ia meninggalkan bagian dari dirinya untuk menemani Talita melanjutkan hidup. Ini adalah hadiah terakhir yang paling indah, hadiah yang tidak bisa dinilai dengan uang atau saham perusahaan manapun. Sore harinya, Talita meninggalkan panti asuhan dengan perasaan yang benar-benar baru. Ia tidak langsung pulang, melainkan mengarahkan mobilnya menuju sebuah rumah peristirahatan di tepi danau di luar kota. Rumah itu adalah salah satu aset pribadi Ridwan yang baru diketahui Talita setelah membaca dokumen warisan. Kunci rumah itu ada di dasar kotak kayu pemberian nenek Sumi yang sempat terabaikan. Talita tiba di sana tepat saat matahari mulai terbenam. Rumah itu mungil, terbuat dari kayu, dengan beranda yang menghadap langsung ke danau yang tenang. Suasananya begitu damai, jauh dari ingar-bingar dunia yang melelahkan. Talita membuka pintu rumah itu. Udara di dalamnya terasa apek karena lama tidak dihuni, namun perabotannya masih tertata rapi. Di ruang tengah, terdapat sebuah kanvas lukisan yang tertutup kain. Talita mendekatinya dan menyingkap kain penutup itu. Napasnya tertahan. Itu adalah lukisan wajah Talita yang sedang tersenyum lebar, dilukis sendiri oleh Ridwan. Di sudut lukisan tertulis tanggal penyelesaiannya, 2 hari sebelum kecelakaan. Ridwan ternyata menyiapkan rumah ini sebagai tempat persembunyian mereka untuk menua bersama, tempat di mana mereka bisa hidup tenang menjauh dari intrik perusahaan. Meski Ridwan tidak bisa menempatinya secara fisik, ia telah mewujudkan impian itu untuk Talita. Talita berjalan ke beranda,
Duduk di kursi goyang sambil memandang langit senja yang berwarna jingga keunguan. Angin sore membelai wajahnya dengan lembut. Ia tidak lagi merasa sedih. Rasa duka itu telah bertransformasi menjadi rasa syukur dan kekuatan. Ia membayangkan Ridwan duduk di kursi kosong di sebelahnya, tersenyum bangga melihat ketegaran istrinya. Talita tahu, jalan di depan sana tidak akan selalu mudah. Menjadi ibu tunggal dan memimpin warisan besar bukanlah tugas ringan. Namun, ia tidak takut. Ia memiliki darah daging Ridwan di dalam rahimnya, dan ia memiliki cinta Ridwan yang abadi di dalam hatinya. Kita menang, Mas, ucap Talita lirih pada angin yang berhembus. Kita menang melawan kejahatan, dan kita menang melawan keputusasaan. Istirahatlah dengan tenang. Aku akan menjaga anak kita dan menceritakan padanya betapa hebat ayahnya. Matahari akhirnya tenggelam di ufuk barat, digantikan oleh bintang-bintang yang mulai bermunculan satu persatu. Talita tersenyum. Senyum yang tulus dan penuh harapan. Ia bangkit dari duduknya, siap menyambut hari esok sebagai wanita baru, ibu baru, dan pemimpin baru yang tak terkalahkan. Cerita tentang janji dari liang lahat itu telah berakhir. Namun kisah kehidupan Talita yang sesungguhnya baru saja dimulai.